Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam dan shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Sehat-sehat saja bukan? Puji Tuhan kalau pada saat ini kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama-sama masih sehat-sehat. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan penuh sukacita. Dan marilah kita persiapkan hati kita masing-masing dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian, kiranya menyertai keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung KPJ nomor 14 ayat 1, Kulo Samyo Tetunggilan. Samyo tetunggilan abekti mring pangeran pitsinungan kacekapan wabagas kesarasan kula tansah gunggung Gusti lan ajrih asiyekti ting ayo mingse ira sestu tentrem raharjo. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Allah yang maha tinggi, Sang sumber kehidupan serta Sang sumber pertolongan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami, keluarga demi keluarga. Terlebih pada hari ini, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada setiap keluarga untuk bersama-sama melaksanakan atau membangun ibadah keluarga. Kami percaya semua itu adalah penyertaan dan pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan, namun kami menyadari, di dalam kami mengarungi kehidupan keluarga, banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami tersebut. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyucikan, biarlah Engkau sendiri yang mengampuni segala kesalahan serta dosa-dosa kami. Tuhan, pada kesempatan ini pula kami juga menyerahkan jalannya ibadat kami dari awal, pertengahan, hingga purna. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, melindungi, serta memberkati, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan penuh sukacita bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa kami ini kami serahkan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan KPJ 59 ayat yang pertama, Pinujio tansah Allah mau mirah. Kangkung tresnani roh ring
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan menerima firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita terima bersama terambil dari kitab Kejadian 12, ayat 10 sampai dengan yang ke-20. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita mohon kekuatan dan petunjuk kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, sang sumber kehidupan dan sang sumber keselamatan, demikian juga Allah sang sumber berkat. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, atas segala rahmat serta segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Kami sadar begitu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami, memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada kami, biarlah kami boleh mampu mengerti dan memahami firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Doa kami serahkan. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita baca Alkitab kita, yaitu Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Saya bacakan demikian. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya menjadi
pendengar firman, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pada kesempatan hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Karena pada kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah keluarga secara online. Nah, berbicara masalah keluarga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka lazimnya di dalam sebuah keluarga tersebut pasti ada suatu istilah yang disebut dengan kepala keluarga atau kepala rumah tangga. Istilah tersebut biasanya disematkan kepada kaum laki-laki. Akan tetapi tidak mutlak juga. Sebab karena situasi dan kondisi yang berbeda-beda, istilah tersebut juga sering disandang oleh kaum ibu atau oleh kaum wanita. Nah, lepas dari itu semua Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah kepala keluarga itu disandang oleh laki-laki atau oleh perempuan? Yang pasti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kepala keluarga atau kepala rumah tangga mempunyai peran dan tanggung jawab yang begitu besar di dalam keluarganya masing-masing. Baik tidaknya sebuah keluarga sukses, tidaknya sebuah keluarga berhasil, tidaknya sebuah keluarga tergantung kepada kepala keluarga di samping dukungan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, masing-masing keluarga di dalam menjalani kehidupan keluarganya tentu mempunyai masalah, tentu mempunyai persoalan, tentu mempunyai batu sandungan sendiri-sendiri. Tidak mungkin masing-masing keluarga dalam menjalani kehidupan keluarganya mulus-mulus begitu saja. Pasti ada ombak, ada badai yang menerjang kehidupan keluarganya. Hanya jenis dan kadar permasalahannya sajalah yang berbeda-beda. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara, pada akhirnya keluarga bukanlah tentang keluarganya siapa, tetapi yang terpenting dalam keluarga tersebut adalah bagaimana keluarga itu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam iman serta dalam pengharapannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tersebut, yaitu di dalam Kejadian, juga diceritakan sebuah keluarga, yaitu keluarga Abraham dan Sarai yang sedang mengalami sebuah bencana kelaparan di dalam negerinya. Dan tentu Abraham sebagai kepala keluarga harus mencari jalan keluar, harus mencari solusi di dalam mengarungi atau mempertahankan kehidupan keluarganya. Nah, salah satu tempat tujuan dalam mempertahankan kehidupan keluarganya tersebut adalah tanah Mesir. Mereka mempunyai rencana untuk pergi ke Mesir dan tinggal sementara di sana. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum permasalahan yang utama tadi terselesaikan, sudah timbul permasalahan yang baru, yaitu tentang kecantikan Sarai.
Abraham yang saat itu dibebani tanggung jawab yang berat. Abraham juga merasakan ketakutan. Takut kalau nanti setelah tiba di Mesir, Sarai yang begitu cantik diambil istri oleh Raja Firaun dengan cara membunuh Abraham. Sehingga dalam hal ini Abraham kemudian mengambil sebuah keputusan yang tidak biasa dan membuat komitmen dengan istrinya agar mereka nanti setibanya di tanah Mesir, mereka mengerti bahwa antara Abraham dan Sarai adalah kakak beradik di depan Raja Firaun. Nah, mengetahui kondisi seperti itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maka Raja Firaun menyambut mereka dengan baik dan akhirnya benar Firaun menjadikan Sarai sebagai istrinya dan ditukar dengan berbagai macam ternak sebagaimana di dalam bacaan kita tadi. Abraham dalam mempertahankan dan membangun keluarganya sudah lupa. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga salah dalam mengambil sebuah keputusan. Lupa bahwa ia bukan seorang single fighter dalam menghadapi permasalahan. Lupa bahwa ada Allah yang adalah sang kepala keluarga bagi tiap-tiap umatnya yang percaya kepadanya. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita juga menyikapi sebuah tanggung jawab dengan sedemikian rupa. Karena merasa sudah dipercaya, sehingga berupaya dengan segala cara untuk bisa menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita lupa bahwa kita manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Terlebih lagi jika hal itu berkaitan dengan masa depan dan berkaitan dengan kehidupan. Allah sebagai sang sumber kehidupan dan sebagai kepala keluarga tidak akan membiarkan kita menderita dan terjebak dalam sebuah kesulitan. Pertolongannya akan selalu ada bagi kita. Sebagaimana pertolongan yang diberikan kepada Abraham dan keluarganya, yaitu melalui tulah yang diberikan kepada Raja Firaun, Raja Mesir. Sehingga keluarga Abraham kembali utuh dan kembali selamat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan keluarga kita masing-masing, tentu ada banyak masalah yang kita hadapi. Baik itu masalah kesehatan atau sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi, masalah sosial, serta masalah-masalah lainnya yang tidak pernah terlepas dari kehidupan keluarga kita. Bahkan bisa dikatakan, masalah satu belum selesai, tumbuh 1000 masalah yang baru. Tentu kita semua pernah mengalami hal ini. Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hendaknya jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Jangan mengandalkan kepandaian kita sendiri. Dan jangan mengandalkan kegagahan kita sendiri. Jangan lupa, kita ini bukan single fighter. Tidak sendirian kita dalam berperang menghadapi masalah, menghadapi problem. Tetapi ada Tuhan sebagai sang sumber pertolongan dan sang sumber kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, serahkanlah segala permasalahan. Serahkanlah segala pergumulan kehidupan keluarga kita kepada Tuhan dalam iman dan dalam pengharapan. Tuhan sebagai kepala keluarga tidak akan membiarkan kita menderita dan terjebak dalam kesulitan.
Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti melepaskan segala permasalahan hidup kita. Sebagaimana Tuhan telah menolong keluarga Abraham. Sehingga keluarga kita bisa utuh, selamat, dan memperoleh damai sejahtera hanya pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk senantiasa berserah diri pada Tuhan manakala di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita ada masalah-masalah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut Bapak Ibu firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan sebuah pujian KPJ 178A, Pasrah Sumarah Mring Gusti. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan bersyukur bersama-sama melalui persembahan yang sudah kita persiapkan dengan baik, dan di dalam kita bersama-sama mengucap syukur tersebut diiringi dengan kita bernyanyi menggunakan kidung KPJ 171 ayat pertama dan yang kedua, Monggo Saos Pisungsung. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Allah yang Maha Tinggi, demikian juga Allah yang Maha Besar. Bersama-sama kami kembali menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada setiap kami, kepada setiap keluarga kami masing-masing. Terlebih pada hari ini, kami bersama-sama telah menerima firman-Mu. Engkau telah mengingatkan setiap kami, manakala menghadapi sebuah cobaan, kiranya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami menyerahkan semua pergumulan tersebut hanya kepada Tuhan. Tuhan,
Pada saat ini pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus Bapak Pendeta Joni Sukohadi yang masih memerlukan proses penyembuhan lebih lanjut. Kiranya Tuhan menyatakan mujizat Tuhan. Biarlah kesehatan Bapak Joni ini boleh sembuh, boleh sempurna seperti sedia kala. Pada kesempatan ini pula Tuhan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, di mana bangsa dan negara kami menerima atau ditimpa bencana COVID-19. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, kebijaksanaan, serta kekuatan kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, serta seluruh warga dan bangsa negara kami. Biarlah bersama-sama bersatu untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana jemaat-Mu yang begitu banyak. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah rencana ini boleh kami laksanakan dengan baik dan dengan benar. Yang semua ini adalah demi kemuliaan nama Tuhan secara khusus di GKJW Lumajang. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri ibadat kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 452, ayat yang pertama saja, Tekating manah kawulo. Tekating manah kawulo, tansah nderem ring Gusti. Iku panutan sanyata panepu sejati. Margining salib ing ambah, bangun turut ing kalah. Beperken tresna sejati, sejagat tentrem pasuki. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerima berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, kiranya menyertai keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita bersama-sama tutup ibadah kita pada hari ini dengan kita bernyanyi menggunakan KPJ nomor 460, ayat yang pertama, Tentrem Raharjo.